Halo, saya Lutfi dari Detik Auto. Hari ini saya mau ngajak kalian semua untuk jalan-jalan menggunakan Wuling New Almas RS Pro Hybrid. Let's go! Saya sudah janjian dengan product planner dari Wuling Motors Indonesia, Danang Wiratmoko. Nanti kita akan bicara hal-hal seru mengenai industri otomotif dan hal-hal menarik lainnya. Halo Mas Danang. Halo Mas Lutfi, apa kabar? Apa kabar? Baik. Selamat datang di kantor saya. Terima kasih loh udah mau ketemu sama aku loh Mas Danang. Aku yang terima kasih Mas, kayaknya hari ini katanya mau diajak jalan-jalan ya sama Mas Lutfi. Nggak mau jalan-jalan, mau ngobrol-ngobrol, apalagi soal hybrid. Oke. Nah, sekarang soalnya tren hybrid ini katanya lagi berkembang banget kan di Indonesia kan? Nah, ini itu sejalan sama target nasional kita Mas. Jadi di tahun 2030 nanti, pemerintah sudah menargetkan bahwa kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca itu hingga 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional. Jadi kendaraan hybrid itu menjadi salah satu kontribusi dari sektor otomotif untuk membantu mencapai target pengurangan emisi tersebut. Nah sekarang kan orang-orang juga sudah banyak yang mulai sadar ya Mas tentang pentingnya efisiensi, gimana harus ngirit pemakaian BBM, gitu-gitu. Tapi tanpa harus mengorbankan sensasi berkendaranya. Nah, dengan itu si kendaraan hybrid ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi solusi untuk isu tersebut. Apalagi menggunakan Wuling New Almas RS Pro Hybrid. Bener Mas, aku juga udah pakai banget nih. Wah nggak salah nih ngomong sama Mas Danang nih hari ini. Tapi kita makan dulu kali Mas. Ya, pembicaraan kayaknya akan panjang nih Mas. Betul. Sambil makan enak nih. Betul. Ayo Mas. Ya. Nah Mas, ini kan aku kan udah beberapa lama nih pakai mobil hybrid nih. Ternyata emang irit banget ya. Iya, betul sekali Mas Lutfi. Memang filosofinya diciptakan mobil hybrid itu ya itu tujuannya, membuat semakin efisien bahan bakarnya. Jadi mobil hybrid itu kan menggabungkan antara dua sumber energi yang berbeda, makanya dia dinamakan hybrid. Jadi ada mesin berbahan bakar minyak sebagai penggerak utamanya, ditambahkan dengan baterai dan motor listrik juga. Jadi ada kombinasi gitu. Dan itu yang memang membuat dua penggerak itu memang membuat semakin irit kita berkendara jadinya. Betul Mas. Jadi kalau dalam mobil konvensional misalnya ya, itu mesin atau engine itu kan dia menerima beban yang sangat berfluktuasi ya. Jadi misalnya kita akselerasi, terus kena tanjakan, terus stop and go seperti ini, itu kan memberikan beban yang cukup besar untuk mesin. Jadi mesin itu pada pekerjaannya, betul ya. Jadi dia beroperasi pada rentang yang kurang efisien. Sering sekali terjadi seperti itu Mas. Nah dengan adanya bantuan dari baterai, itu fluktuasi beban mesin itu akan diminimalkan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita di rumah, kita punya toren air itu Mas. Ya kan ada pompa air, terus nanti kita airnya disimpan dulu sementara di atas itu ya. Nah toren itu ibaratnya adalah si baterainya mobil hybrid. Jadi dia berfungsi sebagai akumulator atau tempat penampungan energi sementara. Iya, dan saat kita membutuhkan air, toren itu akan memberikan, ya bisa ngalirin air tanpa perlu pompanya. Begitu juga dengan baterainya. Iya, betul. Sehingga baterai itu menambah tenaga atau saat kita butuh tenaga, baterainya bekerja gitu ya Mas? Iya. Menarik ya Mas. Itu konsep dasarnya kendaraan hybrid itu seperti itu sih Mas. Dan itu yang membuat semakin irit ya Mas. Betul. Ngomong-ngomong tentang toren nih Mas. Toren saya udah kosong nih kayaknya. Iya. Ini masih jauh nggak ini restorannya? Lagi. Oh dikit lagi ya? Oke. Nah itu tuh. Oke kita makan di sini aja ya? Boleh Mas. Boleh. Mbak. Terima kasih. Makasih.
Nih satu-satu. Iya Mas. Jangan rebutan. Terima kasih. Kayaknya saya mau pesen yang ini deh. Oh iya, boleh. Yang paling mahal tuh. Boleh. Oke. Mbak. Terima kasih. Nah, Mas, ini kita balik lagi nih, kita bicara soal hybrid. Aku lihat di jalanan udah semakin banyak ya, mobil hybrid ya. Semakin banyak jumlahnya dan semakin banyak jenisnya pasti ya, Mas. Oh iya, bener-bener. Itu menandakan memang hybrid ini semakin populer ya? Ya, jadi kalau kita lihat hasil penjualan kendaraan hybrid di Indonesia itu memang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi itu kan membuktikan bahwa masyarakat ini udah mulai tertarik memakai teknologi kendaraan yang lebih efisien. Selain itu juga dibuktikan tadi kalau Mas Lutfi bilang di jalanan udah mulai banyak, itu kan berarti sudah banyak juga model-model baru yang berteknologi hybrid yang udah mengisi pasar di Indonesia. Iya. Nah, kalau setahu aku tuh hybrid juga kan ada beberapa jenis mekanismenya ya. Atau jenis-jenis hybrid ya. Oh, oke. Ya. Itu ada full hybrid, ada plug-in hybrid. Nah itu apa sih bedanya? Cara kerjanya itu kayak gimana, Mas? Oke, jadi awalnya dulu nih, Mas. Jadi memang teknologi hybrid itu mempunyai beberapa kategorisasi. Jadi kalau kita lihat dari level elektrifikasinya, itu ada mild hybrid, ada yang full hybrid atau biasa juga disebut strong hybrid. Betul. Terus ada juga plug-in hybrid atau PHEV yang biasa disingkat gitu ya. Jadi masing-masing itu mempunyai perbedaan dalam hal sejauh mana mesin listrik itu membantu kinerja si mobil secara keseluruhan. Nah kebetulan kalau New Almas Hybrid ini dia termasuk ke kategori yang full hybrid atau strong hybrid itu. Jadi artinya memiliki jarak yang lebih jauh juga ya? Ya kapasitas baterainya itu cukup. Jadi kalau kita balik lagi ke analogi toren tadi, itu bak penampungan airnya itu cukup gede. Nah itu nanti akan memberikan beberapa manfaat bagi si New Almas Hybrid ini. Jadi mungkin sekaligus saya cerita sedikit tentang cara kerjanya nih. Iya. Jadi kan kita tadi sempat bahas nih Mas, ada gabungan antara dua sumber energi yang berbeda, yaitu mesin berbahan bakar minyak plus baterai dengan motor listriknya. Nah, dalam sebuah mobil yang tipenya itu strong hybrid atau full hybrid itu, dua sumber energi itu dipadukan atau dikombinasikan lewat sebuah transmisi yang khusus nih. Kalau di Wuling itu kita nyebutnya adalah DHT. DHT, betul. Atau Dedicated Hybrid Transmission. Jadi perbedaannya dengan transmisi yang konvensional yang sering kita temui di mobil manual atau matic gitu ya. Kalau transmisi mobil konvensional itu kan inputnya satu dari mesin, keluarnya juga satu ke roda gitu ya. Nah kalau DHT atau Dedicated Hybrid Transmission ini dia bisa menerima input dari dua sumber tenaga. Yang pertama input dari mesin berbahan bakar bensin atau baterai dari baterainya. Kemudian outputnya juga dia bisa dua secara garis besar nih. Bisa dari transmisi itu langsung menggerakkan baterai, bisa juga dia di split tenaganya, yang satunya untuk menggerakkan roda, satunya untuk ngecas baterai. Artinya pantas aja udah irit dan bisa efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan ya Mas? Ya itu memang tujuan akhirnya sih itu Mas. Kemudian, nah aliran tenaga yang mulai dari mesin, terus mampir ke transmisi itu, terus nanti disalurkan entah itu ke baterai atau ke ke roda. Itu diatur secara otomatis, diatur oleh si Dedicated Hybrid Transmission. Nggak salah dong berarti. Iya. Nah, ini Mas. Ayo silakan Mas. Oh, udah datang. Oke. Silakan. Nah, Mas. Ini aku juga mendengar nih istilah-istilah kayak seperti hybrid seri dan hybrid paralel. Ini seperti apa sih, Mas? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pengkategorian mobil hybrid berdasarkan level elektrifikasinya ya. Betul, seperti mild hybrid, terus full hybrid, dan PHEV. Ternyata menyimak juga tadi penjelasan saya. Nah, kalau seri atau paralel itu sebenarnya pengkategorian kendaraan hybrid juga, tetapi berdasarkan layout penggeraknya, Mas. Jadi kalau hybrid seri itu si mesin berbahan bakar minyak itu hanya berfungsi sebagai untuk mengecas baterainya aja. Jadi gerakan roda itu 100% hanya ditenagai oleh motor listrik. Jadi mesinnya hanya ngecas baterai. Itu kalau seri. Nah kalau paralel itu mesin bisa sekaligus berfungsi
entah itu mengecas baterai, bisa Iya. juga dia mentenagai si rodanya secara langsung. Nah, kalau mobil yang Mas Lutfi pakai, Iya. New Almas Hybrid ini, Iya. dia bisa seri, bisa paralel, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi kita mempunyai sebuah teknologi yang namanya itu multi-mode hybrid. Contohnya kalau di New Almas Hybrid itu, mesin yang dipakai itu kapasitasnya 2000 cc, Iya. tapi pakai Atkinson Cycle namanya. Jadi dia si Atkinson Cycle ini adalah sebuah konsep kinerja mesin yang dia mengoptimalkan pemakaian bahan bakarnya. Oh iya, Mas. Terus kemudian yang kedua komponen utamanya kan baterai tadi ya. Iya. Baterai yang dipakai di New Almas Hybrid itu adalah baterai jenisnya itu lithium, Iya. komposisinya itu NMC. Jadi dia kapasitasnya itu sekitar 1,8 kWh. Iya. Terus kelebihannya adalah baterai NMC ini dia kepadatan energinya itu tinggi, Mas. Ah. Jadi ukurannya nggak usah terlalu gede, tapi dia bisa nyimpen energinya itu cukup banyak tuh. Jadi bisa sangat cocok dipakai untuk penggunaan jadi torrentnya New Almas itu. Tapi oke lah, ayo kita makan dulu, Mas. Oke. Iya, silakan Mas. Oh iya Mas Danang. Tadi bicara soal 3 komponen penting itu, Ya. ada satu deh kayaknya yang terlewat deh. Nah, motor listriknya ini itu ada spesifikasi khusus gak sih? Ya, saya lupa ngasih tahu tentang listrik ya. Itu gimana? Jadi kalau motor listrik dalam sebuah mobil hybrid itu memang salah satu komponen yang signifikan, Mas, karena dia kan berperan sebagai salah satu penggerak utamanya ya. Jadi, tapi kita tidak boleh lupa bahwa mobil hybrid itu tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, Betul. tetapi tidak boleh kompromi terhadap performa. Makanya motor listrik ini menjadi salah satu opsi yang tepat untuk memenuhi kedua requirement itu. Oke Mas. Ya Mas, ayo lanjut makan Mas. Mari. Nah, Mas Danang masih ada waktu nggak hari ini? Saya masih lowong waktunya hari ini, Mas. Gimana kalau kita ngopi dulu? Ide yang bagus. Yuk, Nah, kita langsung aja. Tadi dulu, karena panas kita nyalain mobil saya pakai aplikasi nih, Mas. Pakai Internet of Vehicle ya. Iya. Jadi adem, baru kita jalan. Oke. Oke. Ya. Oke, Mas. Yuk. Nah, Mas, ini aku semakin yakin sih ini dengan New Almas Almas Hybrid. Hybrid. Oh ya. Kenapa tuh, Mas Lutfi? karena performanya enak banget ya, Mas ya. Pasti tarikannya terasa lebih spontan, lebih strong gitu ya. Nah, kita coba dulu di kali ini. Boleh Mas, ya, di dicoba sini ya. nih. Wah. Tuh. Gaspol, Mas. Iya, memang terasa banget, Mas. Ya, itu memang salah satu karakternya si penggerak Oh. listrik, Mas. Jadi motor listrik itu punya karakter seperti itu. Jadi dia bisa menghasilkan torsi atau tenaga yang instan di rentang putaran yang jauh lebih lebar daripada mesin konvensional. Iya. Jadi kalau misalnya mesin konvensional itu kan dia membutuhkan putaran tertentu untuk mencapai torsi maksimumnya. Nah, bedanya kalau motor listrik dia tidak terlalu tergantung sama putarannya atau RPM-nya. Jadi hampir di semua rentang RPM dia itu bisa mengeluarkan torsinya yang maksimum. Itulah kenapa mobil-mobil hybrid itu selain dia efisien pemakaian bahan bakarnya, respon terhadap akselerasinya juga dia jauh lebih bagus, jauh lebih cepat. Gitu. Iya, benar, terasa sekali, Mas, terasa sekali deh. Ya, kita coba lagi. Kita bisa coba lagi. Ya, Mas ya? Ya, tarikannya terasa Iya, lebih terasa. spontan. Lebih responsif. spontan, lebih respons. Betul, Mas. Kalau dilihat-lihat model terbaru makin keren ya, Mas Danang ya. Tentu, Mas, ini masih mengedepankan aspek agresivitas sebuah SUV modern. Bener banget, pantesan makin keren, makin ganteng. Yalah, kita kali Mas. Ya. Gimana Mas, kopinya? Enak, Mas. Hari ini pilihan Mas Lutfi emang mantap sekali. Oh, terima kasih Mas. Sama mantapnya kayak pilihan mobil Anda. Iya dong. Tapi kalau bicara mobil hybrid lagi Mas, ini cara merawatnya tuh seperti apa sih kalau mobil hybrid ini? Oke, jadi kalau dari segi perawatan, Mas,
sebenarnya mobil hybrid ini tidak terlalu beda jauh sama perawatan mobil konvensional ya. Jadi pertama memang yang penting kita harus rajin melakukan perawatan berkala sesuai dengan yang sudah direkomendasikan oleh pabrikan. Kemudian yang kedua, untuk baterainya sendiri, sebenarnya pengguna itu nggak perlu terlalu khawatir untuk cara merawatnya. Karena pada dasarnya baterai lithium yang dipakai pada mobil hybrid itu sifatnya dalam tanda kutip tidak perlu dirawat atau maintenance free. Jadi memang tidak ada perlakuan spesifik yang harus dilakukan oleh si pengguna untuk merawat si baterai itu. Lagi pula kan mobil hybrid itu sekarang pada umumnya garansi yang untuk mengcover baterainya itu juga cukup panjang, Mas. Contohnya kalau untuk Wuling New Almas Hybrid ini garansi baterai, terus kemudian motor listriknya itu mencapai 8 tahun. Jadi pengguna juga nggak perlu khawatir. Jadi rasa aman ya, Mas ya? Aman. Nah, kalau penggunaan supaya lebih optimal menggunakan mobil hybridnya gimana? Oh, ini tips pemakaian gitu ya, Mas? Betul, Mas. Oke, yang pertama kita harus menghindari akselerasi atau deselerasi yang terlalu agresif. Itu jika kita lakukan, nanti niscaya si mobil hybrid ini akan lebih efisien, Mas, pemakaian bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, untuk pemakaiannya sendiri, kita selalu disarankan untuk memakai bahan bakar yang spesifikasinya sesuai sama rekomendasi pabrikan. Pasti kaitannya kan sama angka oktan gitu, Mas. Betul, ya. Betul, itu harus sesuai itu. Berarti pilihan saya nggak salah nih, Mas ya. Untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar, ramah lingkungan, performa juga, performa, okay, ya. Mobil hybrid ini bisa menjadi pilihan ya. Apalagi kalau New Almas Hybrid, Mas. Iya dong. Jadi New Almas Hybrid ini kan menawarkan teknologi yang bagus, terus sistem hybridnya juga sudah cerdas, fitur-fiturnya lengkap, harganya juga kompetitif, jadi pokoknya paket lengkap. Nggak salah dong saya, Mas. Nggak salah. Mantap. Ayo kita kopi, Mas. Yes. Wah,